ini first time ya ke First time. Bolsel. First time ke Bolsel. First time ya. First time. First time. Tentu sudah menyelam. Bisa diceritakan bagaimana tentang spot kita? Iya, terima kasih juga buat teman-teman di Minang Dive Center di Bolsel sudah fasilitasi kita dengan semua peralatan yang luar biasa ya. Untuk 2 spot yang tadi itu saya kasih poin itu 9 untuk Soputa dan Mahena. Soputa sama Mahena dari luar biasa itu. Ya. Dari sudut pandang seorang freediver dan penggiat underwater, saya kasih dia poin 9. Dan memang kami juga tidak henti-hentinya untuk selalu mengedukasi. Jadi saya bikin sekolah namanya Melanesia Freediving. Oh, ada sekolahnya? Ada saya bikin. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Kali ini kita podcast indoor. Ya, pertama di 2022, yang sebelumnya kita telah podcast outdoor. Kali ini di studio podcast kami telah kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah seorang ahli di bidang freedive, yaitu seorang instruktur diving yang kompeten di bidang penyelaman. Beliau adalah Hendra Iriansyah ST. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Hendra. Saya panggil apa nih, Bung ya? Panggil Bung boleh, panggil coach aja. Coach ya. Di umum kan teman-teman biasa panggilnya coach. Panggilnya coach, oke. Coach aja. Ya, sahabat podcast Suara NATO, Bung Coach Hendra, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Benar. Dan tak sayang maka tak cinta. Benar. Nah, jadi mungkin bisa sedikit menyampaikan profil Coach Hendra. Baik. Hai teman-teman, nama saya Hendra Iriansyah. Sahabat podcast. Sahabat podcast. Nama saya Hendra Iriansyah. Saya lahir besar di kota Fakfak, Papua Barat tahun 86. Kemudian alumni Fakultas Teknik Unhas angkatan 2004. Kebetulan ngambil program studi teknik pertambangan. Sempat bekerja jadi karyawan swasta di bidang pertambangan. Iya. Tapi per 2014 sampai sekarang saya full time sebagai pengajar freediving khusus untuk di Indonesia. Kemudian sempat juga tercatat sebagai atlet freediving di Indonesia, sempat memegang juga rekor di beberapa cabang disiplin di freediving khusus di Indonesia. Wah, luar biasa itu ya. Ya, alhamdulillah beruntung. Kemudian ya sampai sekarang begini. Sampai sekarang fokusnya adalah mengajar dan kalau bisa mencetak freediver yang hebat lah, khusus untuk di Indonesia dan Indonesia bagian timur paling khususnya. Targetnya itu. Jadi kalau bisa dikata Coach Hendra ini telah berlisensi ya? Yep. Bisa diceritakan? Saya terdaftar di Asosiasi International Development Apnea, AIDA. Kita punya organisasi namanya AIDA. AIDA itu dari Prancis. Jadi saya pun akan mengeluarkan sertifikasi atau lisensi freediving khusus untuk si pemula sampai master level bisa semua saya keluarkan itu untuk sertifikasi AIDA. Kurang lebih itu. Berarti bisa di dalam tingkatan lisensi itu ada berapa banyak orang itu? Khusus untuk yang freedive ya? Kalau maksudnya jenjang edukasinya mereka? Iya. Kalau jenjang edukasinya kami di AIDA itu start dari level beginner, kemudian ada advance level, kemudian ada master level. Nanti setelah itu baru mulai instructor. Nah, instructor juga ada 3 level, ada instructor, ada master instructor, ada instructor trainer. Nah, kebetulan saya di master instructor. Instructor. Jadi spesialisnya freedive instructor. Freedive instructor, betul. Ini kalau bisa diinformasikan ke sahabat podcast Suara NATO, mungkin bahkan dunia, teman-teman media sosial. Seperti apa sih freedive itu? Secara mungkin bisa dijelaskan. Dan apa saja
yang harus kita lakukan untuk pemula untuk bisa mungkin Benar. bisa melaksanakan free dive itu. Benar. Jadi freediving di Indonesia kan sebenarnya bukan lagi sesuatu yang baru ya. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Cuman memang kami juga tidak henti-hentinya untuk selalu mengedukasi. Jadi saya bikin sekolah namanya Melanesia Freediving. Oh, ada sekolahnya? Ada. Saya bikin sekolah Melanesia Freediving, home base-nya di Makassar. Berbadan hukum berarti? Ada badan hukumnya, berbadan hukum, home base-nya di Makassar. Tapi beberapa tahun terakhir ini memang lebih sering mengajar keluar kota lah, khusus untuk Indonesia Timur. Nah, kalau dibilang freediving ya sebenarnya dia hampir sama dengan scuba diving lah, salah satu aktivitas underwater. Sama. Cuman menyelam seperti biasa. Menyelam sama. Cuman yang satu pakai tabung oksigen untuk bisa menyelam, menikmati dunia bawah laut, sedangkan si freediving ini memang murni tahan nafas, mengandalkan kemampuan tahan nafas untuk menyelam. Tapi secara resiko ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan. Jadi semua sama-sama punya potensi bahaya, sama-sama juga punya potensi bisa menikmati dunia bawah laut. Tergantung orang. Jadi secara persyaratan dia mesti sehat secara fisik. Benar, itu yang paling utama. Itu yang paling utama karena kan freediving 50% sport, 50% olahraga, 50% sains. Jadi ada sisi ilmiahnya sedikit, orang belajar. Coach, di Bolsel ini kan kita termasuk kawasan Teluk Tomini. Benar. Daerahnya pesisir. Benar. Kemudian otomatis secara hampir 60% itu pekerjaan dari masyarakatnya itu adalah nelayan, petani dan nelayan. Nah, banyak juga terjadi pencarian ikan itu melakukan lewat penyelaman juga, dive tapi melakukan pakai kompresor itu. Kalau dari sisi coach bagaimana itu? Kalau dari saya kan sebenarnya menyelam kompresor kan itu sebenarnya salah satu cara untuk teman-teman nelayan ini mendapatkan ikan dengan mudah ya. Sebenarnya. Jadi mereka tahunya itu aman, mereka tahunya itu ini enak, ini bisa dapat coach ikan. Itu aman atau tidak? Oh, jelas tidak aman. Oh, tidak aman jelas ya? Tidak aman. Jelas tidak aman dan tidak amannya pun sebenarnya kan ada beberapa penyelam kompresor yang sudah tahu itu bahaya, tapi tidak ada pilihan lain. Mereka harus tetap cari duit. Ada beberapa penyelam kompresor juga yang tidak tahu sama sekali resikonya. Jadi itu yang harus diedukasi. Harus kasih penyuluhan. Kalau dibilang bahaya ya. Kira-kira sepengalaman coach ini, edukasi untuk solusi dari pemerintah seperti apa? Karena mau tidak mau ini adalah salah satu bentuk mata pencarian mereka. Betul. Makanya di satu sisi, tapi di sisi lain ini secara kesehatan itu tidak baik. Benar. Jadi harus pelan-pelan karena ini kan tidak bisa langsung kita bilang kalian stop untuk kompresor mereka mau makan apa. Ada jaminan enggak dari pihak pemerintah daerah untuk kalau mereka stop berarti menambah jumlah pengangguran kan? Pasti harus ada solusi buat mereka, entah itu dicarikan lapangan pekerjaan baru, entah itu dikasih edukasi yang baik, entah itu segala macam lah, yang jelasnya tidak bisa langsung disuruh berhenti. Jadi itu ya kalau untuk, jadi sarannya mungkin kalau untuk penggunaan kompresor bertahap ya, kalau bisa jangan sampai dilakukan karena cara untuk mendapatkan ikan dan katakanlah penghidupan nelayan itu tidak hanya dengan sebenarnya secara metode dia turun ke bawah kompresor itu sebenarnya kan masuk kategori spearfishing ya. Apa itu spearfishing? Itu kan menembak ikan di bawah laut menggunakan skill dive. Secara teori metode itu kan salah satu metode yang paling selektif memilih ikan di bawah laut karena kita bisa melihat size-nya,
jumlahnya dan segala macamnya. Berbeda dengan teknik yang lain. Yang lain, katakanlah memancing ya. Memancing kan bisa jadi kecil yang naik, ya, benar. atau pakai jaring bisa jadi kecilnya semua naik. Nah, menembak ikan di bawah itu termasuk yang paling selektif. Ya. Cuman dilakukan dengan kompresor, itunya yang tidak aman. Ya. Jadi edukasi tentang penyelaman, menggunakan peralatan itu paling penting kalau menurut saya. Coach Hendra, ini tentu ini first time ya ke Bolsel. First time ke Bolsel. First time ya. First time. Tentu tadi mungkin udah berapa hari di sini? Baru 1 hari. 1 hari ya. 1 hari. Tentu sudah Menyelam dive ke beberapa spot yang ada. Menyelam tadi. Bisa diceritakan bagaimana tentang spot kita Bolomondo Selatan ini? Iya, terima kasih juga buat teman-teman di Bolsel sudah kasih kesempatan buat berkunjung ke Bolsel. Terima kasih juga buat teman-teman di Minang Dive Center di Bolsel sudah fasilitasi kita dengan semua peralatan yang luar biasa. Di spot mana itu? Kalau bisa tadi kami dikasih kesempatan buat menyelam di 2 spot, di spot Soputa sama di Mahena ya. Di Mahena, dan menurut saya dua-duanya kalau dibilang keren kan terlalu umum ya. Kalau ini jujur plus minusnya 1 sampai 10. Plus minusnya coach nggak apa-apa disampaikan aja. Oke. Untuk 2 spot yang tadi itu saya kasih poin itu 9 untuk Soputa dan Mahena. Soputa sama Mahena dari luar biasa itu. Dari sudut pandang seorang free diving. Iya. Dari sudut pandang seorang free diver dan penggiat underwater, saya kasih dia poin 9. Poin 9 karena lokasinya dekat. Ya. Lokasinya dekat dari darat, dari kota. Ya. Maksudnya kalau ada apa-apa kan cepat ya. Evakuasinya cepat. Ya. Kemudian kedalamannya tidak terlalu dalam. Ya. 10 meter ya. Sampai 15 meter paling dalam itu keren ya. Keren. Visibility keren. Ya. Visibility-nya bagus, atau mungkin karena saya datang di momen-momen yang lagi bagus-bagusnya. Ya. Jadi semuanya tadi serba bagus. Cuaca juga mungkin mendukung. Cuaca bagus, kondisi underwaternya juga bagus. Ya. Apalagi yang di Mahena Point itu kita ketemu sama barakuda, schooling barakuda, ratusan barakuda. Iya. Itu luar biasa. Saya pikir kan kita 2 kali dive ya di spot yang sama. Saya pikir mungkin kalau dive yang kedua mungkin si schoolingnya sudah hilang. Saya coba datang lagi yang terakhir, yang kedua, dive terakhir itu masih ada. Masih ada ya. Itu luar biasa. Untuk pemandangan kayak begitu buat kami yang sering di bawah laut itu mungkin sudah tidak asing lagi. Tapi untuk kawan-kawan yang di luar sana itu wajib buat kalian lihat. Wajib buat kalian lihat. Tidak dalam, kan 10 meter. Bisa dilakukan pakai free diving sebenarnya. Tadi saya sebenarnya masih 50-50. Saya ini mau turun free dive untuk menikmati si schooling itu, atau saya pengen pakai scuba. Tapi saya pikir pakai scuba saja supaya lebih nyaman. Saya mau menikmati semuanya, dan luar biasa sih menurut saya. Luar biasa. Ini kita Bolomondo Selatan itu dari sisi pariwisata itu merupakan salah satu leading sektor dari kita. Selain ada pertanian dan kelautan, perikanan. Karena spot-spot wisata di sini juga ada BDC, Bolsel Diving Club. Ada ya, untuk tempat menyelamnya itu pribumi putra daerah Bolsel yang berlisensi juga. Mungkin kalau ada wisatawan datang ya itu bisa menggunakan fasilitas itu. Ya mungkin dari snorkeling dan mungkin bisa belajar untuk diving. Nah, coach ini kan tentu datang ke sini melalui jalur mana, coach? Dari Manado apa dari Gorontalo? Gorontalo ya. Ya, ini kendala tentu objek wisata itu di suatu daerah tidak hanya dari sisi sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusia, tapi infrastruktur. Kira-kira menurut coach ada kendala dari perjalanan Gorontalo ke jujur ini? Ya jujur, nggak apa-apa. Ini masukan bagus. Jujur kalau saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Karena ada beberapa kota lain yang lebih di bawah dari itu. Oh gitu ya, dari sisi infrastruktur. Infrastruktur ya? Iya, perjalanan dari Gorontalo ke sini
kita bilang jalanan berlubang juga ya standar, berlikuk-likuk juga di mana-mana ada. Jadi menurut saya sih biasa saja. Biasa. Biasa. Ya, memang itu ada apa namanya? Banyak yang terus terang saja ada beberapa mungkin wisatawan baik itu khususnya lokal ya. Karena daerahnya jauh dari Manado. Kalau dari Manado hampir kurang lebih 6 jam ya. 5 sampai 6 jam dari Gorontalo juga seperti itu. Nah, untuk menurut coach dari sisi mungkin ada masukan saran terkait dengan spot yang sudah coach lihat sampai hari ini kunjungan ke Bolsel. Kalau spot yang tadi saya diving sih saya berharap masih tetap bisa dijaga ya. Masih bisa dijaga. Mudah-mudahan masih bisa tetap bisa dinikmati. Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan mudah-mudahan masih bisa. Terus kalau caranya supaya orang lain tahu bahwa di spot itu ada sesuatu yang menarik. Yeah. Itu yang mungkin kayaknya harus dipublikasikan terus. Artinya zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman sekarang itu tantangannya adalah oke, kita bawa orang masuk ke sini. Tapi makin banyak orang masuk, resikonya adalah tempat kita main itu akan jadi rusak. Oh gitu ya? Iya, itu jadi salah satu masalah juga buat kami yang istilahnya diminta untuk mengajak orang datang ke sini. Nah, itu ada salah satu negatifnya juga. Orang banyak berkunjung, artinya nanti kita harus siap menerima kalau lokasi atau tempat yang tadinya bagus segala macam akan ada sedikit kerusakan, akan ada sedikit perubahan. Nah, paling kayak begitu. Ya, menurut coach kalau adanya apa namanya objek wisata di suatu daerah dan katakanlah dari sisi pariwisata, objek-objek wisata itu tentu secara apa namanya ya efek domino itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mungkin dari sisi UMKM karena mungkin ada tempat-tempat masyarakat lokal yang menjual souvenir dan seterusnya. Benar. Ya, coach sebagai penggiat seperti apa kira-kira? Iya, kalau saya magnet pariwisata kan itu bukan hanya sekedar datang menikmati bawah laut atau duduk santai di pinggir pantai kan, tidak seperti itu kan. Jadi banyak yang dilibatkan di situ, termasuk yang kayak UMKM dan segala macamnya. Nah, saya tidak tahu di Bolsel ada apa tidak. Nah, itu yang saya tidak tahu dan harusnya ada minimal ada kayak cenderamata, bingkisan. Kita masih berkembang coach. Bolsel masih membangun lah untuk dari sisi pariwisata. Tapi untuk apa namanya sumber daya alam kita ya masih bisa bersaing coach dengan di 15 kabupaten di Sulut ini. Siap. Nah, saya kembali tertarik dengan tadi perkataan coach bahwa adalah seorang mantan atlet nasional coach. Itu luar biasa. Bisa diceritakan sedikit? Iya, jadi kita jadi atlet ini kan bertanding bawa nama Indonesia keluar. Ya. Artinya tidak dibawahi sama organisasi apapun di Indonesia. Kita bawa nama pribadi keluar. Gitu. Biaya semua biaya pribadi. Biaya pribadi sebelum ada sponsor-sponsor yang masuk. Iya. 2 tahun terakhir main pun juga duit pribadi. Iya. Semua ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia, ke Asia Tenggara lah. Iya. Dan paling menyenangkan sebenarnya tanding di luar ketimbang tanding di Indonesia. Kalau di Indonesia kan pressure untuk bela negaranya kurang. Oh gitu. Kalau di luar kan, saya ini bela negara ini, jadi harus betul-betul maksimal. Kalau di Indonesia pernah meraih prestasi juara? Iya, juara iya, pegang rekor nasional iya. Saya pegang rekor itu dari 2015 sampai 2020. Oh, 2020. Akhirnya muridku juga yang pecahkan dia di Manado sekarang. Ya bangga karena akhirnya murid sendiri bisa berhasil. Ya. Dan memang dia kerja keras. Kalau bisa tahu sudah berapa lama mendalami freediving ini, coach? Kurang lebih berapa tahun? Saya start dari 2012. 2012 hampir 12 tahun, 10 tahun. Kurang lebih 10 tahunan. 10 tahunan. Berarti secara ekonomi ini sudah bisa menjadi mata pencaharian, coach. Benar.
per 2015 itu saya memutuskan untuk full time mengajar. Ya, berarti aktivitas kesehariannya memang di situ, sudah di situ ya. Menggeluti memang instruktur free dive ya. Free diving. Tiap minggu di laut. Tiap minggu di laut. Tiap minggu di laut. Ya, berarti keliling-keliling Indonesia nih coach ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kira-kira menurut coach, Bolsel itu punya potensi untuk kompetisi free dive dengan adanya spot yang sudah walaupun baru 2 kunjungi spot. Baru 2 yang coach kunjungi spot-spot dive. Sebenarnya kita banyak spot kalau kompetisi di dunia free diving ya kan ada 2 kan, dibagi, ada di kolam, ada di laut. Oh gitu. Nah, kalau di kolam kan berarti belum bisa nih karena kita belum punya fasilitas kolam. Oh gitu ya. Belum punya fasilitas kolam yang setidaknya. Kedalamannya berapa itu coach kalau yang normal untuk? Kolam sih setidaknya semi olimpik lah. Semi olimpik itu setidaknya panjang 25 meter, kedalaman paling 1,5 meter, itu sudah bisa kita buat. Kita buat. Nah, kolam tidak ada berarti kita lihat nih lautnya. Iya. Kita lihat nih lautnya. Nah, jujur saya belum berani bilang bisa atau tidak. Belum berani bilang, tapi kalau dilihat dari topografi yang ada dengan susunan batuan yang ada di darat, harusnya lautnya juga dalam. Ya. Sedangkan kalau kita free diving itu untuk kompetisi kita butuh cari yang dalam. Ya. Nah kalau bisa, kalau ada di sini yang dalam tidak terlalu jauh dari kota, berarti bisa. Oke, luar biasa. Sekarang ini kan coach di era digitalisasi. Iya. Nah, apakah ada juga cara-cara yang dilakukan untuk mungkin publikasi terkait dengan aktivitas coach? Iya. Jadi kita bilang jualan ya. Iya. Jualannya tetap lewat sosial media, Facebook, Instagram, YouTube. Berarti pergunakan itu juga ya? Pergunakan itu juga. Jadi tempat kayak publikasi lah. Menjual jasa begitu. Menjual jasa. Alhamdulillah sampai hari ini bagaimana? Alhamdulillah. Sebelum corona grafiknya bagus. Oh gitu. Setelah corona karena kan kita ngefek juga sama dunia pariwisata ya. Jadi ada beberapa orang yang masih menahan budgetnya untuk tidak jalan kemana-mana. Ditambah dengan mungkin peraturan. Berarti bisa saya katakan coach itu aktif juga di content creator ya? Aktif juga. Content creator. Aktif juga. Di YouTube? Khususnya YouTube. Bisa kasih tahu alamat channel YouTube-nya? YouTube saya cari saja Melanesia Free Dive. Melanesia Free Dive. Melanesia Free Dive. Sahabat podcast Soranato, Melanesia Free Dive. Ya. Yep. Jadi menggunakan juga ya, artinya. Iya. Jadi karena ini era digitalisasi, tentu memanfaatkan betul potensi. Dan YouTube itu saya sebenarnya jadi tempat untuk sharing edukasi sebenarnya, bukan hanya sekedar menjual jasa ya, bukan. Tapi saya jadikan memang sebagai tempat untuk sharing, diskusi sama teman-teman. Karena di luar sana banyak orang yang mau belajar, banyak orang yang mau teredukasi, tapi terkendala di budget, mungkin terkendala di waktu. Jadi dengan adanya YouTube itu akhirnya banyak orang yang bisa terbantukan. Kalau dibilang gratis sih sebenarnya tidak gratis juga karena saya dapat banyak positifnya lah, positifnya dari YouTube itu, banyak positif. Ini kasus yang sering terjadi di daerah-daerah yang katakanlah itu pesisir coach. Bahwasanya bisa dikata coach ini termasuk salah satu penggiat lingkungan juga walaupun yang bawah laut. Ya, penggiat lingkungan karena penikmat itu dan mengajak orang untuk bagaimana bisa menikmati keindahan surga bawah laut. Itu nah, kira-kira dengan ini di Bolsel pernah terjadi juga coach. Apa itu? Kasus pengoboman ikan, cara pengambilan ikan itu kan masih ada korbannya. Ada korbannya. Belum ada korban, cuman kasihan kan mungkin terumbu karang dan yang itu. Nah, sempat ada sudah diproses oleh pihak kepolisian karena itu melanggar. Nah, sebagai penggiat lingkungan bawah laut, menurut coach bagaimana coach? Ini juga sama kayak mungkin pertanyaan saya yang tadi coach. Sebenarnya mengobom itu mengobom itu kan sebenarnya tidak bisa kita milih opsi, itu jelas tidak boleh.
Cuman balik lagi bahwa kita mau melarang masyarakat ini berdasarkan aturan yang mana. Ada enggak di dalam aturan perikanan atau kelautan menggunakan alat itu boleh apa enggak boleh. Supaya kita punya... Kalau di sini dilarang itu, Coach. Iya, kecuali ada, misalnya ada peraturan langsung dari Pak Bupati atau peraturan langsung dari ini segala macam. Itu kita bisa jadikan acuan. Karena balik lagi, yang pelaku ini sudah tahu ini barang salah. Kalau misalnya sebentar kita tegur, terus nanti dia bilang memang ini laut punyamu, memang ini karang punyamu, ya kan? Jadi kita harus punya dasar untuk menegur. Kalau ada itu turun dari pemerintah, boleh. Jadi kami istilahnya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, pengen menegur Bapak. Kalau bisa jangan lagi mengobong. Ya berarti harus ada juga edukasi. Betul. Ya, edukasi ke masyarakat. Karena tapi yang kejadian kemarin itu terus terang Coach itu bukan orang lokal, tapi dari dua kabupaten. Ya, yang sampai masuk ke wilayah laut Bolamondo Selatan. Betul, itulah itu tadi saya bilang terjadi di mana-mana, Bang. Terjadi di mana-mana pengoboman, apa istilahnya penembak segala macam. Jadi kasus yang paling sering kita berdebat di laut itu pada saat kita lakukan penangkapan itu adalah memang ini laut punyamu, memang ini karang punyanya nenekmu, ya kan? Sampai begitu ya? Iya. Masyarakat lokal ya? Iya. Kritis juga mereka. Iya, jadi kan saya mau makan, saya lakukan bom ini, saya dapat banyak ikan, toh nanti kan saya jual ke pasar, kau yang juga yang beli, kan kau nikmati juga kan? Nah, jadi memang harus melibatkan semua pihak untuk menghentikan yang begitu-begitu. Itu bagus, kalau dilarang itu bagus. Akhirnya kita punya terumbu karang jadi sehat. Dan itu bahaya buat penyelaman, telinganya bisa sakit. Oh gitu ya? Iya, kalau dia ngebom, boom, itu telinganya gitu bisa sampai sobek. Dan tentu terumbu karang yang terumbu karang sudah jelas pasti rusak. Spesies rusak ya otomatis itu ya. Kira-kira kalau menurut Coach, solusi untuk masyarakat apa, Coach? Apabila tidak menaati tidak patuh terhadap aturan ini, karena masyarakat tidak ada mata pencarian lain. Kalau mereka terjadi sembunyi-sembunyi, mungkin itu yang ketahuan. Kalau yang tidak ketahuan kan bisa saja banyak. Kalau mau dengan cara baik-baik ya berarti harus lakukan pendekatan, kemudian kasih penyuluhan dan pendekatan persuasif ya. Pendekatan persuasif kan masing-masing kecamatan kan punya pimpinan sendiri, jadi lewat situ. Kemudian harus kasih, ini kalau saran saya, harus kasih solusi yang istilahnya ada pembanding, bukan melarang. Karena melarang jadinya kasihan kan buat mereka. Harus kasih solusi, kasih pembanding, kemudian dipantau supaya kita tidak terkesan melarang terus lepas tangan. Nah, kayak begitu. Jadi dipantau, dididik segala macamnya supaya dilihat oh ya ini sudah berkembang. Kayak begitu menurut saya. Menurut Coach itu ya, karena pengalaman di beberapa kota ya, beberapa daerah. Kalau sampai dalam tataran itu mereka tidak otomatis hukum bertindak. Iya benar. Iya benar. Itu kan salah. Kita punya hak. Untuk menjaga konservasi bawah laut misalnya, atau menjaga, tidak usah masalah bawah laut lah, menjaga keamanan dirinya sendiri lah. Kita tidak mau banyak korban. Jadi mau tidak mau harus pakai cara kekerasan. Tidak apa-apa menurut saya. Dan itu terjadi kok di mana-mana. Ya. Ini kira-kira menurut Coach yang menjadi tugas untuk menjaga ini kira-kira apa hanya kan kalau pemerintah tidak mungkin juga pemerintah bisa 24 jam di situ. Tentu ada beberapa stakeholder yang artinya bisa terlibat dalam bagaimana menjaga objek pariwisata kita ini, khususnya untuk spot-spot diving. Kita mengacu saja ke beberapa kota-kota lain ya yang berhasil contohnya? Untuk menerapkan. Raja Ampat berhasil menurut saya. Ya saya bilang Morotai juga cukup berhasil. Ternate tidak terlalu karena dia ada di tengah kota. Anggap saja Raja Ampat lah atau Morotai lah. Artinya tidak perlu dijaga. Capek memang kalau mau menjaga. Kasihan itu. Tapi masyarakatnya itu tahu bahwa
berarti kesadaran Kesadaran sendiri ada. kesadaran sendiri. Di Raja Ampat Tingkat kesadaran sudah tinggi berarti untuk. Iya, dan sudah ada aktivitas lain yang jadi opsinya. Ya. Saya tidak perlu lagi ke laut, tidak perlu lagi pergi ngebom. Saya ada kerjaan lain di darat. Ya, yang bisa mungkin menutup mata pencarian mereka. Iya. Nah, luar biasa coach. Itu masukan yang sangat luar biasa. Nah, ini kembali ke free dive tadi. Nah, Ya, teknik. Kita bicara teknis nih coach terkait dengan mungkin pernapasan dan lain-lain. Bagaimana sih sebenarnya hal dasar pelatihan free dive itu coach? Apakah saya dengan postur seperti ini bisa dong. bisa berlatih free dive? Bisa dong. Jadi free diving memang secara khusus saya jelasin bahwa dia mengandalkan sistem pernapasan tubuh manusia tok. Oh gitu. Jadi tidak mengandalkan sistem pernapasan mulai dari mulut, hidung, tenggorokan sampai paru-paru. Jadi hanya itu yang kita pakai. Artinya kan ada skill, ada teknik yang harus kita pelajari. Bagaimana caranya? Jadi secara batasan umur tidak ada. Tidak ada masalah. Malah saya lebih memilih ini jadi mata pencaharianku karena sampai umur saya misalnya ini insya Allah kalau umur panjang sampai 50, sampai 55 saya masih tetap bisa mengajar dan masih bisa produktif. Oh gitu ya? Iya, masih bisa produktif karena tidak ada masalah dengan umur. Semakin tua saya mungkin saya bisa semakin rileks, saya masih bisa semakin dalam menyelam. Bisa dicontohkan coach mungkin teknik-teknik dasar? Paling basic sih sebenarnya cara bernafas yang baik dan benar, itu saja. Jadi tidak ada sistem, tidak ada skill menahan nafas. Tidak ada skill menahan Tidak ada nafas. skill menahan nafas. Oke, menahan nafas cukup tahan saja nafas. Yang ada itu adalah skill bernafas. Jadi harus belajar skill bernafas. Skill bernafas. Artinya di bawah laut itu kita posisi dalam keadaan bernafas. di bawah laut itu kan lagi tahan nafas. Ya. Itu tinggal dapat efek dari bagaimana caranya saya tadi ini bernafas di permukaan. Jadi saya bisa kalau kita di free diving kenal namanya relaksasi. Relaksasi, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kemudian nanti sudah oke, ini semua relax. Baru sekali tarik. Tahan, ini jangan dibuang-buang lagi. Ini tahan, menyelam. Nah, kalau di laut kan ada masalah ekualisasi telinga dan lain-lain. Nah, itu yang harus dipelajari lebih dalam lagi. Oh, gitu. Kira-kira kalau untuk pemula bisa berapa menit, coach? 2 menit cukup. 2 menit sudah bagus ya? Oh, lebih dari cukup. Kalau coach sudah bisa sampai berapa menit sampai sejauh ini? Waduh. Ini menarik ini. Ada. Nggak bisa dibuka di sini, coach? Adalah, lebih lah dari 5 menit. Lebih 5 menit? Wah, udah lama itu kalau 5 menit. Udah lama. Saya 1 menit saja coba mandi laut. Aduh. Oh, jadi beda antara tahan nafas diam sama tahan nafas sambil bergerak. Oh, beda ya? Beda. Kalau bernafas diam itu memang jauh lebih lama. Iya, saya coba bergerak, coach. Kalau bergerak itu memang jauh lebih pendek. Ya. Misalnya saya bisa 5 menit, paling kalau sambil bergerak paling cuma bisa 2 menit, 3 menit. Jadi kalau untuk pemula ketika dia sudah bisa menguasai teknik dasar itu 2 menit itu udah hebat itu, coach ya? Oh iya, sudah hebat. Sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Dia sudah cukup untuk menikmati dunia bawah laut yang 10 meter itu sudah cukup. Aman juga buat dia. Ya. Sudah berapa coach yang bisa katakanlah murid menciptakan atlet sampai sejauh ini? Udah banyak sekali. Udah banyak ya? Banyak sekali. Yang bahkan bisa ikut di tingkat nasional. Iya, sudah banyak juga. Sudah banyak ya? Sudah banyak juga. Dan rata-rata itu berlisensi semua. Berlisensi semua. Luar biasa. Ini tanggal 7 bulan Maret itu kita ada event di Manado. Ya. Untuk bikin training camp, pelatihan bersama. Bulan Juli. Bulan Maret. Bulan depan ya? Maret bulan depan. Nah, ada beberapa juga perwakilan dari Bolsel ini join ke sana. Freediver lah dari Bolsel yang join ke sana. Oh ada, Bolsel sudah ada? Ada beberapa yang join. Sudah ada Bolsel ya? Luar biasa. Ada. Teman-teman Ada. Bisa dalam tingkatan berapa menit mereka? Teman-teman atau dasar ya? Masih dasar ya? Ya, masih beginner lah. Yang join ke acara itu masih beginner, tapi berharap nanti dia bisa bisa makin improve skillnya di situ. Itu mereka teman-teman free dive Bolsel itu belajarnya di mana? Kemana? Banyak. Oh ya, di Manado kan juga ada satu instruktur ya. Di Manado juga ada satu instruktur lokal, kawan juga di sana.
Makanya dia mungkin sudah 1-2 tahun terakhir lah dia coba untuk kembangkan bisnisnya di sana, dan mulai dari kecil-kecil lama-lama menjadi besar. Berarti ini packaging ya, Iya. paket kayak anu gitu ya, kayak jualannya paket. Ada yang jualannya begitu, ada juga yang jualannya datang di tempat. Datang ke tempat ya. Iya, beda-beda. Kalau bisa tahu mahal coach untuk Mahal. Kalau saya ditanya mahal tidak mahal, saya relatif ya. Harga itu bisa jadi 3 juta, 3.500.000 sampai 5 juta. Tapi kalau saya sih selalu bilang, saya misalnya ngajar abang misalnya, saya ngajar abang dari tidak tahu sampai tahu. Skill itu bisa dipakai seumur hidup. Itu tidak bisa diuangkan. Luar biasa ya itu. Benar-benar. Berarti relatif ya. Mungkin di sebagian orang mengatakan itu mahal, tapi di sebagian lain untuk. Iya. Jadi secara batasan umur tidak ada coach ya. Mau dia mungkin dari usia 10. minimum ada. Minimum kita ada 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Paling maksimum? Paling maksimum 60-an pun ada. 60 tahun ada. 60 tahun masih ada. 60 tahun ada. 60 tahun ada. 60 tahun ada yang bisa masih free dive. Luar biasa. Itu makanya saya bilang, saya kalau dikasih umur panjang sama Tuhan, saya masih bisa produktif mungkin sampai umur 50. Di mana PNS mungkin berapa? 55, 56. Saya masih bisa ikut lah. Walaupun tidak dapat pesangon. Saya tertarik sekali nih coach, kalau dengan penjelasan coach, rasanya saya ingin belajar free dive. Boleh. Supaya mungkin dari sisi kesehatan juga itu saya rasa baik coach ya. Bagus sekali. Cara pengaturan pernafasan bagaimana kita. Dia memaksa kita untuk hidup sehat. Hidup sehat ya gitu ya. Dia memaksa kita untuk hidup sehat. Karena kalau tidak dipaksa dengan hidup sehat, kita punya performa tidak bisa bagus-bagus. Gitu. Akan begitu-begitu saja. Ya ini coach, ini kan first time ke Borsel. Tentu ada first impression, kesan pertama. Iya, setelah menyelam orang, ya kesan pertama begitu menggoda. Nah, tentu rencana berapa hari di sini? Besok saya sudah pulang. Besok sudah pulang. Jadi kira-kira ada berkeinginan untuk balik ke Borsel? Iya, setelah diving tadi akhirnya saya pikir kayaknya saya harus balik lagi. Mungkin lebih prepare lagi. Lebih prepare, lebih apa ya? Lebih. Kalau saya kan sistemnya sama teman-teman, kami ada tim. Ya. Kami itu. Ini memang dijadwalkan datang ke sini coach atau? Yang ini? Iya. Yang ini tidak. Ini jujur ini tidak diagendakan datang ke sini, cuman ada. Tujuannya ke Gorontalo. Tujuannya ke Gorontalo. Cuman ini ada break berapa hari sebelum pulang. Kemudian ada. Ini disebut namanya Kateta nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi disebut diajak sama beliau datang kemari. Ya. Terus saya pikir apa yang spesial di Bolsel. Ya. Jadi ya sudahlah, saya jadikan Bolsel tempat untuk istirahat lah. Ya. Kemarin di Gorontalo kan kerja agak capek. Ya. Kalau langsung pulang ke Makassar kan di Makassar juga kerja. Ya. Jadi lebih baik saya sekalian liburan. Ya. Saya ajak anak istri kemari. Oh, anak istri diajak Anak istri saya ajak luar kemari. biasa. Anak istri dari Welcome Malang. to Bolsel coach. Iya, mantap. Seperti ini keadaannya. Anak istri datang ke Bolsel, main segala macam. Cuman saya berpikir kayaknya saya harus datang lagi. Lagi. Untuk menyelam di spot-spot yang lain. Iya, betul. Untuk explore darat sama laut lah. Darat sama laut. Oke. Ini pertanyaan jujur coach. Iya. Sebagai mungkin closing statement di perbincangan kita. Siap. Setelah coach hampir sehari ya, mungkin di sini ini mungkin coach merasakan bagaimana plus minusnya. Khususnya Bolsel ini ya. Walaupun hanya baru 2 hari. Itu kira-kira ada saran dan kritik mungkin untuk masukan katakanlah ya, untuk khususnya di Bolsel ini daerah ini. Apa ya? Sebenarnya hampir mirip juga dengan yang lain. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Saya belum bisa bilang kekurangannya apa, kelebihannya apa, karena hampir sama. Maksudnya kan tidak mungkin saya bedakan Bolsel dengan Manado. Ya, harus dibedakan, harus dilihat dari yang sejenis lah, yang selevel. Selevel. Nah, ada kekurangan, ada kelebihan. Ada kekurangan sama kelebihan. Cuman ya yang paling dekat dan yang paling efek itu ya mati lampu. Mati lampu karena sudah 2. That is the point. Iya, kan sudah berapa. Kalau mati lampu itu Iya kan, sudah sering yang di sini. Iya.
harap dimaklumi coach. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Banyak, nggak apa-apa. ya. Oh, cuma itu kan jadinya ngefek ke barang peralatan elektronik yang ada. Iya, iya. Cas rusak. Jadi memang karena daerah berkembang, kita juga Bolsel ini kan daerah pemekaran yang Iya, baru. iya. Tapi saya mengerti kok, maksudnya ini bukan Tidak apa-apa coach, saya itu mengerti. jujur. Saya mengerti. Itu nggak apa-apa coach. Itu juga masukan buat Selebihnya stakeholder bagaimana supaya karena mati lampu itu kalau dari kita sih sudah biasa itu coach. Sudah biasa. Iya. Mungkin untuk tamu, untuk wisatawan yang datang kan itu mungkin. Tapi alhamdulillah mungkin tidak mengurangi coach ya. Kalau Dengan saya sih pribadi perjalanan tidak ada coach. masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Menikmati keindahan bawah laut Bolsel. Iya, maksudnya worth it lah. Worth it, ya. Menyelam tadi terus Artinya tertutup lah dengan keindahan bawah laut ya. terus teman-teman di sini juga ramah segala Iya. macam. Jadi kami kayak rasanya Itu ciri khas kami. iya, kami rasanya kayak aman. Iya. Apalagi saya yang bawa keluarga Kita kemarin. memuliakan tamu coach, menghormati tamu Iya, apalagi dari luar daerah. Makanya saya rasanya nyaman, saya rasanya juga aman, semuanya saya sebenarnya tidak suka dilayani. Kalau saya secara pribadi tidak terlalu suka untuk diatur ini itu. Cuman Kak Teta ini ngurus semuanya ini itu segala macam. Saya terima kasih banyak. Sebenarnya sama istri juga bilang terima kasih banyak. Ya, luar biasa. Kita mau balas apa juga kita kan nggak punya apa-apa ya. Datang saja sini sudah cukup lah. Ya, alhamdulillah coach. Kami juga dari sahabat dari podcast Suara NATO mengucapkan terima kasih juga. Saya juga terima kasih banyak. Bisa datang sekaligus bisa kita undang untuk berbagi cerita, Terima kasih berbagi kisah sebagai coach yang dimana ya berkompeten di bidang freedive, seorang instruktur freedive. Sahabat podcast Suara NATO, itulah tadi perbincangan saya dengan Coach Hendra Iriansyah. Ya, ST beliau adalah seorang instruktur freedive. Ini mungkin bisa menjadi bisa menjadi informasi baru buat kita. Ya, siapa tahu ada kawan-kawan atau anak-anak muda di Bolsel yang mau jadi atlet, yang mau jadi atlet free diving. Nanti bisa hubungi kontak. Bisa nanti kita berbagi kontak sebentar, coach. Bisa. Ya, sahabat podcast Suara NATO, saya Andrika Hasan undur diri. Suara NATO, torang pesuara. Suara NATO, no accent, talk only. Saya Andrika Hasan undur diri bersama Coach Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.